Baik, Rahayu para kadang sedaya. Selamat datang kembali di channel Romo GJ Iskaryanto Rekso Sumarto. Senang sekali saya Didi Yuli Winarko, biasa dipanggil Didi atau Mas Winarko, berada di sini bertemu dengan Romo Is. Nah, langsung saja seperti biasa kita akan berdiskusi hal terkait dengan Sumarah dan yang lain-lain dengan Romo Is. Baik, langsung saja kepada beliau. Rahayu Romo. Rahayu Mas Sidi. Ya, senang sekali bisa hadir di sini bertemu dengan Romo. Ya, setelah 1 bulan saya datang ke sini dan sekarang ada kesempatan untuk bertemu dengan Romo, sebuah kesenangan tersendiri, ya, kebahagiaan tersendiri, ya. Itu Romo. Terkait dengan Sumarah, Romo tentunya tidak atau kurang mantap bagi saya untuk tidak menanyakan tentang hal ini, yaitu apa yang mendasari Romo kemudian memilih jalur ilmu rohani Sumarah ini dibandingkan dengan waktu yang lain, gitu Romo. Ya, jadi pada waktu itu saya menerima suatu katakanlah ujian atau katakanlah penderitaan, masalah yang sangat berat sekali, yaitu bahwa sampai gaji tidak diterimakan dan sebagainya, sampai nanti terjadi pemberhentian dengan hormat ya dari menteri. Itu tanggungan kehidupan saya ketika itu sudah 6, jadi 4 anak, 1 istri, 5, dan 6 jiwa saya sendiri. Saya sendiri sama sekali tidak ada gaji yang diberikan, sehingga ketika itu saya ya sudah dapatnya, dan saya ketika itu ya sudah mengatakan kepada beliau bahwa saya akan diam saja, tidak akan mengurus kemana-mana, sehingga dapat saya ya hanya pasrah total kepada yang membuat saya, yang mempunyai seluruh alam semesta seisinya ini, yang menciptakan seluruh alam semesta seisinya ini. Dan pada suatu malam beliau mengatakan kepada saya, hidupmu berada di tanganku, bukan berada di tanganmu sendiri, juga bukan berada di tangan orang lain. Jadi mengapa saya pasrah kepada Allah? Ya karena mengalami masalah yang sangat besar seperti itu, menyangkut kehidupan kami sekeluarga. Itu Mas Didi. Itulah yang mendasari Romo untuk memilih jalur Sumarah ini dibanding dengan lainnya. Sepertinya juga banyak dialami oleh kadang-kadang lain mungkin ya Romo. Termasuk juga saya secara pribadi, saya juga seperti itu ya. Tapi justru ketika saya mencoba untuk lebih dalam, katakanlah menjalani laku rohani, terutama Sumarah, itu saya merasakan kehidupan seperti terjun bebas. Betul. Apakah hal itu juga dialami oleh Romo dan kawan-kawan atau kadang-kadang Sumarah yang lain? Umumnya seperti itu, gitu Romo. Pada umumnya juga mengalami demikian. Jadi kalau dibandingkan seperti gelas yang kita minum itu, kalau kita minum sebelumnya kopi, mau diisi dengan anggur atau mau diisi dengan minuman jeruk umpamanya, kan kopinya harus dibuang dulu sampai habis, sampai betul-betul bersih gelas itu. Juga di dalam kehidupan ini, untuk membuat kita menjadi seorang
yang hidup berdasarkan rohani, berarti kehidupan kita yang lalu yang tidak sesuai dengan kehidupan rohani itu harus dihabiskan dulu, harus dibuang dulu, baru nanti diisi dengan dasar-dasar kehidupan rohani. Demikian yang banyak dialami oleh spiritualis yang lain. Juga demikian itu. Jadi mengalami suatu kekosongan ya, kehampaan. Kehampaan yang sangat dahsyat yaitu. Kadang juga saya merasakan kenapa dulu saya memilih jalur ini kalau akhirnya harus seperti ini misalnya. Bahkan orang-orang terdekat pun juga kadang-kala memberikan keluhan atau komplain semacam itu. Bahkan kawan-kawan ketika ingin mencoba masuk ke dalam jalan rohani semacam ini jadi hambatan atau takut jangan-jangan nanti malah menjadi lebih menderita ya. Begitu bagaimana Romo sebenarnya gitu yang terjadi atau seharusnya bagaimana begitu tentang hal semacam ini? Seharusnya sebetulnya sejak awal itu seseorang itu harus mulai pasrah kepada Tuhan supaya hidupnya itu ditata, dibimbing sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga hidupnya itu benar-benar sesuai dengan garis kehendak Tuhan. Tapi pada umumnya kita itu hidup kita dibimbing oleh ego kita masing-masing, sehingga garis hidup kita itu ditentukan oleh pikiran kita sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan kesenangan-kesenangan kita sendiri, yang kadang-kadang itu bertentangan ya dengan kehidupan kerohanian. Itu yang menyebabkan kemudian si gelas ini harus dikosongkan sampai kosong. Tetapi kalau sejak awal itu kita sudah mulai pasrah kepada Tuhan pada waktu kita masih remaja, kemudian mulai beranjak dewasa, itu sudah mulai ada bimbingan pasrah kepada Tuhan, mulai bekerja, pekerjaan kita itu kita pasrahkan kepada Tuhan, pasti tidak akan mengalami hal-hal yang dahsyat seperti itu. Pasti itu. Jadi nanti bekerja ya pasti akan semakin baik, semakin lurus, dan semakin naik ya tingkat-tingkatannya itu. Memang seperti itu ya, bahkan saya pun juga seperti itu ketika mengalami naik turun macam itu. Lalu bahkan waktu itu ketika saya memutuskan suatu seringkali tidak berkonsultasi dulu atau tidak menanyakan dulu kepada batin rasa suci ini ataupun tidak sumarah, sehingga yang lebih dominan adalah mengikuti jalan pikiran yang menawarkan hal-hal yang sepertinya mengenakan, tetapi ketika dijalani ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu. Ya memang kita harus yang lebih utama adalah sumarah terlebih dahulu Romo sebelum memutuskan sesuatu. Berkonfirmasi kepada batin rasa suci ini. Gitu. Jadi contoh yang jelas itu Mas Didik sudah kenal Pak Kasiran dan Bu Kasiran ya. Jadi Pak Kasiran dan Bu Kasiran itu berangkat dari keluarga yang betul-betul tidak mampu, dan sampai Pak Kasiran itu tidak sesudah tamat SD tidak bersekolah selama 4 tahun atau 5 tahun itu ya. Lalu kemudian ketika itu dia mulai tidak ada yang membimbing, tapi ketika itu dia mulai hanya diam dan pasrah kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia ditawari untuk bersekolah lagi oleh
kakaknya, sehingga dia bisa masuk SMP. Masuk SMP kemudian lancar dengan tanpa dibimbing, tadi dia hanya pasrah kepada Tuhan ya, kepada Allah ya. Kemudian lancar, kemudian sampai dia bersekolah di SPD. Ketika itu lalu menjadi guru SD. Guru SD ada kewajiban untuk kuliah di D1, D2, D3 ya kan. Nah, ketika itu dia diberi suatu mata kuliah bahasa Indonesia. Ketika itu yang mengajarkan Pak Marsono. Pak Marsono itu ketua Paguyuban Sumarah Kota Madiun. Nah, banyak mahasiswanya yang kemudian tertarik masuk Sumarah karena pada waktu Pak Marsono itu memberikan kuliah, itu selalu juga memberikan bimbingan-bimbingan, dasar-dasar rohani dari Sumarah, sehingga ketika itu Pak Kasiran juga lalu masuk Sumarah. Nah, ketika dia masuk Sumarah itu dan dia tekun karirnya yang semulanya itu dia itu sebagai seorang anak yang hidup tidak di keluarga yang tidak berkecukupan, itu dapat makan itu saja sesudah membantu ibunya berjualan pecel ketika itu. Nah, kemudian karirnya juga bagus sampai menjadi kepala sekolah. Nah, Bu Kasiran juga demikian. Bu Kasiran walaupun tidak masuk ke Sumarah, tetapi dia di dalam agamanya dia mengikuti ajaran Yesus di agama Kristen, entah gerejanya gereja mana. Tapi dia sikapnya adalah pasrah kepada Allah. Dan Bu Kasiran juga karirnya bagus sampai ke tingkat yang lebih tinggi ya, sampai ke golongan A, golongan 4A entah 4B ya. Kasiran juga demikian. Tuh, sampai keduanya pensiun, dan pada bulan yang lalu ini pasti bulan sekarang ini merayakan 50 tahun kemerdekaan itu. Bulan lalu ya. Itu contoh yang jelas bagaimana seseorang yang dari awalnya itu sudah mulai pasrah kepada Allah, walaupun tidak mengikuti paguyuban Sumarah. Ya itu. Bagus sekali Romo, inspirasi dari Romo dan juga kadang-kadang lain yang sudah lebih dulu menjalani lagu yang Nurani Sumarah ini, betul-betul menginspirasi dan memberikan wawasan yang luar biasa untuk selalu jalan Sumarah pasrah pada Tuhan. Ya, jadi di dalam menjalani agamanya apapun juga, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah itu Konghucu, entah itu Islam, asal dia pasrah benar-benar kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Adi Buddha, ya, itu pasti kehidupannya dibimbing dengan benar oleh Allah, oleh Tuhan. Mengapa? Karena memang Allah itu sendiri tidak akan menegakkan manusia itu hidup menderita. Karena dia menciptakan manusia itu dengan penuh kasih yang sempurna dan yang tidak terhingga. Dari sebab itu tidak mungkin Allah itu menegakkan manusia itu hidup menderita. Dari sebab itu, tapi karena manusia itu diberi anugerah kehendak bebas, dan Allah karena tidak mau bertentangan dengan anugerahnya itu sendiri. Kalau Allah memaksakan manusia harus berbuat baik, berarti
malah menentang dirinya sendiri dengan memberikan Iya. kehendak bebas itu. Iya, betul lagi sih. Bertentangan. Dengan itu Iya. Allah tidak cawe-cawe pada kehidupan dunia. Jadi kalau manusia mau berbuat baik 1000 kali pun itu tidak menambah kemuliaan Allah. Begitu pula manusia berbuat jahat pun 1000 kali sehari juga tidak mengurangi kemuliaan Allah. Dengan demikian, walaupun manusia itu berbuat jahat 1000 kali sehari, Allah tidak melarang. Begitu juga manusia berbuat baik 1000 kali sehari, Allah juga tidak memberikan pahala. Yang memberikan pahala siapa? Yang memberikan hasil yang baik sebetulnya siapa? Sebetulnya adalah dirinya sendiri. Karena untuk mengendalikan manusia dan seluruh alam semesta ini, Allah menciptakan hukum yang mengenai seluruh ciptaan yang disebut hukum sebab akibat. Kausalitas. Contoh yang jelas saja, kalau kita naik sepeda motor, searah dengan angin, kita akan mendapat dorongan. Tapi kalau kita berlawanan dengan angin, semakin cepat kita mengendarai sepeda motor, akan semakin keras angin yang menerpa kita. Terus hukum Archimedes, itu benda akan mendapatkan tekanan ke atas dari air itu sesuai dengan apa itu? Lupa saya. Itu pelajaran dari hukum Archimedes ya. Hukum fisika, itu juga hukum gravitas ya itu. Gravitasi ya. Itu juga masuk di dalam hukum sebab akibat. Ya. Sehingga itu yang menghukum dirinya sendiri. Kalau dia berbuat baik, ya pasti akan menghasilkan yang baik untuk dirinya. Dan kalau dia itu akan berbuat tidak baik, ya pasti akan mendapatkan yang tidak baik pada dirinya. Jadi yang menghukum dan memberikan pahala sebetulnya bukan Allah, bukan Allah, tapi dirinya sendiri. Pak, ini pencerahan luar biasa ya, ngomong ini. Yang selama ini kita selalu mencari kambing hitam atas atas penderitaan kita dan lain-lain. Tapi dengan kesadaran semacam ini tentu kita akan introspeksi, tidak mudah untuk menyalahkan pihak-pihak lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Gitu loh, menghujat. Gusti Allah ya aku sembahyang sentak sentuh awan bengi. Lah kok dikei lara kaya ngene, dikei masalah sing abote kaya ngene. Padahal sebetulnya hukum sebab akibat itu juga akan mengenai pada kehidupan manusia sesudah kehidupannya yang lalu. Jadi kalau pembersihan ketidaksesuaian dengan kasih Allah itu belum tuntas di kehidupan yang sekarang ini, akan dituntaskan di kehidupan yang akan datang. Itu sebagai wujud dari kasih Tuhan, yaitu memberikan kesempatan untuk memperbaiki, menyempurnakan kehidupannya yang belum sempurna pada waktu kehidupan yang itu juga di sekolah-sekolah dilaksanakan dengan program apa itu? Remedial, remedi, atau sekarang istilah yang keren misalnya begini ya atau Pak, tadi saya ulangan tapi saya harus remedi karena nilainya belum memenuhi standar. Jadi di dalam kehidupan itu pun ada namanya program remedi melalui itu tadi ya Pak. Itu juga menggambarkan dari kasih Allah itu juga ya betul. Jadi itu wujud, sebenarnya wujud dari kasih Allah yang diwujudkan di dalam dunia pendidikan formal. Baik, bagus sekali ini, banyak sekali pencerahan-pencerahan atau pemahaman baru dari kami ini, dari Romo pada hari ini, kawan-kawan semua atau para kadang sedoyo.
Dan dari penjelasan Romo tadi kemudian saya bisa menyimpulkan atau menggarisbawahi bahwa sebenarnya ajaran Sumarah ini adalah ajaran universal, Romo. Betul. Bukan lepas tetapi melingkupi atau bisa diakomodir oleh agama apapun, begitu Romo. Nah, mau diberikan penjelasan Romo terkait dengan ini supaya kawan-kawan yang atau para kadang semuanya yang tertarik atau berminat untuk berada di sini mempelajari menjadi pelaku ilmu Sumarah ini tidak kemudian khawatir dalam tanda kutip untuk karena misalnya nanti jangan-jangan menyalahi ajaran agama dan sebagainya. Mohon diberikan penjelasan Romo. Jadi pasrah kepada Allah, pasrah kepada Tuhan, pasrah kepada Yang Widi, kepada Sang Widiwasa, kepada Allah Bapa, itu adalah puncak iman. Puncak iman. Iya, puncak iman semua agama itu pasrah. Ya, jadi dapat dilakukan di semua agama dengan menurut ajaran agamanya masing-masing. Dengan bahasa yang berbeda, ya, dengan cara-cara yang berbeda. Sedangkan di Sumarah ini dengan cara yang sangat sederhana sekali, yaitu dengan hanya memperhatikan keluar masuknya napas sambil fokus menyebut Allah, nama Allah terserah namanya itu sesuai dengan ajaran masing-masing ya. Itu gunanya untuk memfokuskan pribadi kita itu kepada Allah. Hanya itu gunanya. Hanya dengan cara demikian itu nanti kalau memang Allah berkenan akan membimbing ke tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai puncaknya tingkat 5, yaitu manunggaling kawula Gusti. Jadi Sumarah atau berserah diri atau pasrah kepada Allah atau surrender itu dapat dilakukan dengan cara apapun saja. Yang penting pasrah kepada Allah. Salah satunya dengan yang ada di Padepokan Sumarah di Paguyuban Sumarah. Itu salah satu. Tapi dapat dilakukan dengan cara apapun saja, yang penting pasrah kepada Allah. Itu Mas Didi. Jadi ketika kita menjadi pelaku atau jalan melalui Sumarah ini nanti yang menjadi pembimbing adalah langsung Tuhan sendiri Romo. Betul. Jadi makanya di Sumarah itu ada istilah atau keterangan atau bimbingan, tidak ada guru, tidak ada murid. Gurunya langsung kepada Allah sendiri. Jadi tugas pamong itu hanya menunjukkan jalan, membimbing loh, jalannya awalnya ini, nanti berikutnya ini, hanya penunjuk jalan gaib. Itu pamong, ya, pamong itu gaib. Terus juga sebagai sumber, kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana Sumarah itu, terus hukumnya bagaimana, terus hubungannya dengan ego dan sebagainya itu bagaimana. Itu tugas pamong untuk menerangkan. Terus sebagai guide, sebagai sumber informasi, kemudian sebagai penjaga. Jadi kalau nanti ngomongannya itu akan masuk ke daerah yang berbahaya, itu diingatkan. Jadi artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kasih itu diingatkan, jangan. Jadi langsung tiga fungsi pamong ya. Jadi ada 3, jadi langsung dibimbing oleh Tuhan sendiri ya. Iya, langsung. Ya kan kalau sujud Sumarah itu kan langsung bimbingan dari Tuhan ya, bukan dari pamongnya. Pamongnya hanya memberikan apa-apa Allah itu supaya serempak bersama-sama. Tapi bukan membimbing sujud ya. Terus bimbingan itu
kan langsung dialami masing-masing sama Nggih. dari Tuhan. Iya. Nggih, Romo. Baik, tadi sempat lebih dalam lagi Romo tadi sempat dibahas tentang apa namanya pikiran dan kemudian tuntunan langsung atau rasa suci atau apa namanya yang tadi. Iya, betul. Bagaimana Romo membedakan atau memastikan begitu antara ini adalah merupakan eh, jawaban atau tunjuk dari rasa suci ini, ataukah ini hanya permainan pikiran atau ego itu tadi? Bagaimana bisa kita dengan jelas membedakan itu sehingga kita tidak tersesat begitu bahasanya untuk mengikuti ego atau pikiran? Itu sangat mudah sekali karena area ego, area pikiran itu kan di kepala. Berarti kalau munculnya itu bimbingan dari atas di kepala, nah berarti itu dari sederhana. ego sendiri, sederhana sebetulnya, gitu, dari pikirannya sendiri. Nah kalau rasa suci karena letaknya atau palenggahan roh suci atau energi Tuhan itu ada di sanubari dan di kolbu yang letaknya di arah dada, baik di dada tengah maupun di dada kiri, ya. Nah, itu petunjuknya pasti di dada. Iya, jadi kalau petunjuknya itu di kepala, ini dari pikiran, dari ego kita sendiri. Tapi kalau itu petunjuknya di dada, itu dari rasa suci atau dari roh suci. Kemudian kita perhatikan kalau ego atau pikiran kita sendiri bahasanya kasar, kalimatnya panjang-panjang, mungkin sangat indah-indah. Tetapi kalau rasa suci, roh suci, ya itu atau budi itu tadi, ya itu bahasanya sangat halus sekali, suaranya juga halus, bahasanya halus, singkat, padat, tidak bertele-tele. Itu yang penting. Singkat, padat, tidak bertele-tele. Jadi pokoknya salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau pergi ya pergi, hanya gitu saja. Ke utara, ke barat, ke timur, ya arahnya yang ditunjukkan itu. Jadi singkat, padat, jelas. Ya. Tapi kalau pikiran kita sendiri, ego itu bahasanya panjang-panjang. Biasanya dengan kalimat-kalimat yang indah-indah. Detail membuai begitu kadang ya, sehingga kita supaya kita ikut terbuai, masuk ke dalamnya ada terperosok. Ini nanti kalau gini-gini pasti berhasil. Nah, itu yang sering kali loh, ya. Bahkan saya sendiri secara pribadi pun sering mengalami hal itu, ya, tanpa mengkonfirmasi kepada petunjuk itu, dengan hanya bermodal kepada mungkin testimonial, kemudian ajakan, marketing atau apapun bahasanya, sehingga terpengaruh ikut ke sana. Ujung-ujungnya tidak sesuai dengan harapan, misal gitu. Datang dong, iya betul. Turun, luar biasa penjelasannya nih Romo, terus bisa jadi pemahaman baru lagi. Banyak sekali hal-hal daging atau pembahasan daging dalam tanda kutip di dalam pertemuan kita kali ini, ya. Lebih lanjut, tadi sebelum kita melakukan ini rekaman ini sempat membahas tentang topong rame atau apa tadi bahasanya. Gimana ketika kita hidup di dalam suasana yang seperti saat ini, di mana sosial media begitu marak, sehingga kehidupan begitu seperti kompetisi yang luar biasa begitu. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi itu, Romo, dengan konsep topong rame itu tadi, Romo? Topong rame itu sebetulnya sesuatu hal yang harus kita lakukan di dalam berkehidupan sehari-hari, beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Jadi bekerja seperti biasa, melihat TV seperti biasa, mengakses berita-berita dari YouTube dan sebagainya seperti biasa, ya.
saja harus mengingat bahwa kita harus selalu jujur, Ya, ya. itu. Iya. Terus harus selalu sabar. Ya. Jadi tidak tersulut emosi kita pada waktu Ya. melihat berita yang umpamanya wah Provokatif ini sekali. provokatif, ini menghina agama. Nah, seperti itu banyak sekali Romo. Terus agama saudara dihina, Iya. apakah saudara ini rela? Terkait dengan suku. Ayo, Suku kita juga bergerak. Iya. Itu lalu kita tersulut emosi kita. Nah, itu kita harus mengingat itu. Jadi harus selalu sabar, jangan sampai tersulut emosi. Ya. Dia harus selalu rilo, kehilangan apa saja kita tidak boleh sedih, tidak boleh menggerutu, tidak boleh marah. Ya, kemudian harus ikhlas melakukan segala sesuatu, harus tanpa mengharapkan hasil. Ya. Terus harus selalu narimo ing panduming urip. Narimo ing panduming urip, ya. Ya, panduming urip itu banyak sekali. Kalau bapak-bapak itu pada umumnya narimo ing panduming urip ya. Tapi kalau ibu-ibu yang mempunyai uang biasanya namanya hidupnya kurang mantul. Ya, operasi kali kata ya. duitnya kita ini supaya itu di sungai skincare Romo itu. Ya, Skincare tadi marah sekali karena skincare kenal. di sungai itu supaya putih. Iya. Memang kebanyakan kan gitu ya. Iya, betul. Terus sesuai dengan profesinya memerlukan kecantikan, berarti ya kulit harus bersih putih ya, lalu melakukan seperti itu. Nah, itu namanya tidak menarimo yang panduming urip. Ya. Terus mengenai yang keenam yaitu rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Terus kasih kepada sesama. Jadi kita kalau mempunyai kelebihan ya harus dengan ikhlas, dengan otomatis ya langsung memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita mempunyai kelebihan. Lalu yang kedelapan selalu manut pada kehendak Allah. Itu topong rame. Jadi tidak berkaitan dengan informasi-informasi yang kita akses dari media sosial, dari TV dan sebagainya. Hanya saja kita ya harus memilih ya. Iya. Memilih sumber informasi itu, informasi yang tidak berguna, informasi yang tidak jelas, informasi yang negatif ya lebih baik tidak kita akses. Kita sih yang kuasa memilih apa yang kita konsumsi. Betul. Makanan, informasi sekalipun ya semuanya kita itu tadi mungkin selaras dengan tadi Romo ya tentang itu tadi kehendak bebas tadi kan bebas memilih apapun juga termasuk apa yang kita konsumsi, apa yang kita serap informasi dan lain-lain gitu ya. Kalau selalu makan yang manis-manis akan terkena diabetes. Yes. Makan yang banyak lemaknya akan terkena kolesterol. Ya, asam urat. Ya. Begitu juga jiwa, kalau kita mengkonsumsi informasi negatif, jiwa kita banyak kemasukan informasi-informasi yang negatif akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertutur kata kita, cara hidup kita, ya. Dan cara berpikir, cara bertutur kata, cara berperilaku yang negatif akan mengotori jiwa kita. Itu yang harus kita sadari. Jadi menimbulkan sakit itu, sakit jiwa. Sakit jiwa, ya. Sakit jiwa. Kalau pikiran orang sakit jiwa itu yang hanya kalau makanan sakit tubuh. Kalau
inflamasi yang negatif, sakit mengenai jiwa yang kotor tadi. Baik Romo, baik lebih jauh lagi Romo, saya tanya mungkin dari agak melenceng sedikit. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang Romo ya, seringkali kita mencoba untuk berhati-hati, Iya. tapi tidak was-was, berhati-hati, waspada begitu ya. Lalu Iya. bagaimana perbedaannya Romo antara was-was dengan waspada begitu? Terkait dengan kita berinteraksi dengan banyak orang di kehidupan sehari-hari loh. Waspada dan was-was. Kalau was-was ada rasa khawatir, ada rasa takut, dan ada rasa khawatir atau takut kalau kehidupannya nanti tidak enak. Sedangkan waspada itu mengantisipasi atau melihat detail-detail yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu atau kita menerima seseorang atau sesuatu ya itu. Jadi tidak ada kekhawatiran, hanya melihat kenyataan yang akan terjadi. Itu waspada. Jadi umpamanya kita membakar, nah api menyala, kita harus mewaspadai apakah api ini akan menjalar atau tidak. Lalu tindakan antisipasinya bagaimana? Kita menyediakan air, bukan rasa samar, bukan rasa takut ya, tapi untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi lepas dari rasa samar atau rasa takut. Itu perbedaan antara samar, takut, was-was dengan waspada. Kalau waspada itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kejernihan berpikir, dengan penuh ketenangan berpikir. Sedangkan was-was itu menjurus ke kepanikan. Oh ya, panik. Iya, panik. Ya, itu. Iya, betul sekali. Jadi itu, tetapi apabila tadi kembali lagi ke Sumarah, kemudian konfirmasi kepada Sumarah dan rasa sucinya itu tadi, tentunya rasa was-was itu bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan begitu ya Romo ya. Kalau di Sumarah, kalau sudah sampai pada relasi dan komunikasi dengan rasa suci, itu secara otomatis akan diberi petunjuk oleh rasa suci kalau hidup kita itu mengarah pada bahaya. Oh iya. Pasti. Ya. Sehingga pada tingkat ketiga, tingkat jinem, itu kan rasa was-was sudah tidak ada. Karena itu selalu ada petunjuk dari rasa suci tadi, dari roh suci. Itu enaknya semua orang yang pasrah kepada Allah dengan cara agamanya masing-masing, dengan cara-caranya masing-masing. Tidak perlu masuk atau belajar di ini khusus Sumarah ini. Sistem Sumarah ini. Jadi begini ya Pak, kadang saya para kawan-kawan semuanya tidak perlu khawatir ketika nanti atau Anda semuanya dengan sedaya mau atau berkeinginan, ada gerakan, ada tuntunan atau ada keinginan gitu ya untuk mempelajari atau sebagai pejalan rohani yang Sumarah ini, karena tidak akan bertentangan dengan ajaran agama Anda semuanya begitu, bahkan mungkin selaras bisa gitu. Jadi ketika Anda ingin mengamalkan ilmu ini, ilmu Sumarah ini, tentunya tidak akan mempengaruhi keyakinan Anda terhadap agama yang mungkin saat ini sedang Anda ugemi, sedang Anda anut begitu. Ngoten nggih Romo nggih. Mekaten Mas Didi. Terus matur nuwun sangat. Ini sering kali ketika saya secara pribadi pun seperti itu, ketika saya coba datang kepada Romo atau ingin mempelajari ini secara lebih intens begitu, ada yang meragukan, ada yang mempertanyakan, apa kowe arep
ganti keyakinan, ganti agama dan Iya. sebagainya. Itu saya perlu diperjelaskan lebih lanjut mengenai. Jadi Sumarah ini bukan agama, Oh iya. tapi latihan rohani, Latihan. latihan hidup rohani. Iya, matur nuwun niku. Yang terakhir barangkali Romo, Ya. sebelum kita tutup apa obrolan kita kali ini, Ya. podcast mungkin kalau di zaman saat ini dibilangnya, tentunya apa yang bisa Romo berikan pesan kepada saya dan juga kawan-kawan yang lain yang menonton tayangan ini terkait dengan menyikapi situasi seperti saat ini di dunia begitu gencar perubahannya, bicaranya seperti ini dengan berbagai macam dinamikanya. Apa yang bisa diberikan semacam wejangan atau pesan kepada kami, Romo? Karena Mas Didi sudah sampai di tingkat 4 dan sudah bisa berkomunikasi, berrelasi dengan intens dengan Roh Suci, ya ikuti petunjuk dari Roh Suci. Jangan bertindak yang tidak sesuai dengan petunjuk Roh Suci itu, atau jangan mengabaikan. Seringkali mengabaikan. Ya, jangan mengabaikan petunjuk dari Roh Suci itu. Sedangkan yang saya harapkan Mas Didi bisa juga menularkan kepada teman-teman, walaupun tidak masuk ke jalan hidup rohani Sumarah Allah ini, tapi pasrah kepada Allah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu nanti akan sampai juga sama dengan yang kita pelajari di jalan hidup rohani Sumarah Allah ini. Demikian Mas Didi. Matur nuwun sangat Romo, luar biasa sekali lagi kesempatan saat ini bisa berdiskusi, berdialog dengan Romo di hari ini, dan sebuah keberuntungan ya bagi saya dan juga kawan-kawan mungkin yang bisa mengakses siaran ini ya. Matur nuwun Romo, sekali lagi kita mungkin bisa berdiskusi di kesempatan yang akan datang lebih lanjut lagi. Matur nuwun. Rahayu, 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 rahayu sadayanipun. Demikian teman-teman, kawan-kawan semua, para kadang pertemuan dialog diskusi kita dengan Romo Is Karyanto dari Padepokan Sumarah Madiun di hari ini. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Rahayu, rahayu, rahayu. Boten sah diedit.